Jadi pemasaran retail modul 6 dengan tema siklus transaksi dan dokumentasi bisnis. Jadi mengapa kita perlu tahu siklus transaksi dokumen bisnis ini? Jadi kita sebagai orang marketing itu perlu mengetahui siklus dokumen bisnisnya. Jadi siklus transaksi yang terjadi di toko retail itu seperti apa. Mari kita lanjutkan diskusi kita untuk masuk ke permasalahan yang kita butuhkan. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita melihat siklus transaksi dokumen bisnis itu ada 7 ya yang bisa kita diskusikan. Yang pertama namanya purchase order atau disingkat PO. Purchase order itu adalah order pembelian, ya, order pembelian. Jadi di dunia bisnis disebutnya PO. Kamu udah dapat PO belum? Nah, maksudnya sudah dapat ini apa surat atau perintah untuk pembelian barang, purchase order atau PO. Jadi selanjutnya kalau saya bilang PO itu artinya purchase order. Kemudian yang kedua adalah delivery order atau DO. Delivery order itu adalah pengiriman barang. Pengiriman barang. Setelah kita membeli, barang dikirimkan. Kemudian yang ketiga namanya faktur atau invoice. Ya, jadi daftar barang yang dibeli itu disebutnya faktur atau invoice. Ya. Jadi kalau kita membeli barang, kita akan dapat invoice dari toko, ya, dari toko. Kemudian yang keempat, apabila barang yang tidak dibeli, maka akan DO lagi, akan delivery order. Jadi umpamanya barangnya cacat, jumlahnya tidak pas, kemudian mereknya atau spesifikasinya tidak pas, maka barang itu dikembalikan, yaitu namanya DO. Untuk melakukan pembayaran, karena kita sudah dapat invoice, maka bagian keuangan atau akuntansi itu melakukan cek barangnya ke bagian gudang atau BG ya. Apakah barang yang diterima sesuai atau tidak. Kalau sesuai, kemudian memerintahkan kasir atau pembayaran ya. Baru kemudian ditransfer. Kemudian yang kelima namanya kredit note atau nota kredit. Nota kredit itu adalah permintaan pembayaran ya, permintaan pembayaran. Kemudian yang keenam kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti pembayaran. Yang ketujuh namanya statement. Statement itu adalah kalau barang sudah diterima tetapi pembayarannya kurang, itu namanya statement ya. Jadi
istilah-istilah ini nanti akan kita gunakan dalam diskusi selanjutnya ya, akan diskusi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi rekan-rekan semua, kita lihat di kotak yang warna putih yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri monitor itu adalah toko retail. Toko retail ini dianggap sebagai customer karena dia mau membeli barang di supplier ya. Dia membeli barang di supplier, yaitu dia dari bagian di customer ini dari bagian penjualan memerintahkan ke bagian pembelian. Di penjualan itu di tokonya ya, bagian toko, ini barangnya udah habis nih. Nah, terus dia minta ke bagian pembelian untuk membeli barang yang dibutuhkan karena barang yang di toko sudah habis. Maka dibuat PO ya, dibuat PO atau purchase order. Nah, PO tadi akan diterima oleh supplier, akan diterima oleh supplier. Jadi dari customer atau retail tadi, bagian pembelian membuat PO. PO diterima oleh supplier, ya kan? Oleh supplier. Oke. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah bagian retail, ya bagian supplier tadi mengumpulkan barang daftar barang di ini PO tadi untuk disiapkan barang-barangnya berikut delivery ordernya. Delivery order itu tentunya berupa daftar barang dan harga ya yang dikirim ke bagian gudang di retail, toko retailnya. Di samping itu juga akan mengirimkan inventory, inventory atau faktur ya, faktur. Kemudian apabila barangnya tidak sesuai, maka bagian gudang mengembalikan, yaitu return kemudian dengan DO. Jadi daftar barang yang tidak sesuai dengan yang diminta. Maka di bagian inventory ini dikirim dari retail ke supplier berikut inventory plus barang yang tidak sesuai ya. Itu langkah yang kedua. Kemudian kita lihat. Kemudian dari sisi di retail itu dari gudang dilaporkan ke bagian keuangan. Kalau barang ada yang atau sudah sesuai, maka si bagian keuangan melakukan bagian gudang melakukan pengecekan, kemudian menyiapkan cash, kemudian bagian keuangannya meminta ke bagian gudang, ya kan? Ini untuk diskusi di sini. Barang udah beres belum? Udah cocok belum? Nah, kalau sudah cocok, bagian keuangan ini akan mentransfer berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang tadi ke supplier ya. Kemudian selanjutnya ini adalah retail atau supplier setelah menerima ini di sini mengirimkan barang, melakukan pembayaran,
maka dia akan mengeluarkan kredit note. Kredit note tadi adalah tagihan ya, nota tagihan yang harus dibayar oleh bagi retail. Kalau sudah dibayar, dikeluarkan kwitansi ya. Dikeluarkan kwitansi. Selanjutnya apabila barang yang dibeli itu belum semuanya dibayar, maka pihak supplier mengeluarkan statement bahwa barang yang sudah kami kirim jumlahnya ada 10, tetapi pembayaran baru 8. Nah, ini di statement itu bunyinya seperti itu. Anda harus segera membayar sebanyak 2 barang lagi. Nah, ini statement tadi isinya jumlah barang yang belum dibayar sama besarnya pembayaran yang harus dilakukan lagi. Itu rekan-rekan semua. Kemudian kita masuk lagi. Ini langkah yang berikutnya. Tadi ada 7 langkah. Yang pertama, kemudian dibuat dari 7 tadi ada 3 layanan yang harus dijadikan satu. Jadi tidak perlu kredit note sendiri, kwitansi sendiri, statement sendiri, tapi satu paket. Satu paket. Sehingga yang tadinya 7 langkah menjadi 5 langkah. Ya kan? 5 langkah ini kita lihat yang bagian atas ya. Kredit note, kwitansi, statement itu dibayarkan, dilakukan dalam waktu yang sama. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi waktu ya, efisiensi waktu. Kemudian kita lihat jadi rekan-rekan semua sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Karena di dalam siklus transaksi dokumen bisnis ini menjelaskan kepada kita bagaimana proses toko retail pada saat membeli barang di supplier. Itu transaksinya seperti itu tadi. Nah, sementara untuk dokumen bisnis, Anda bisa membaca sendiri ya, apa itu kwitansi, apa itu resit, apa itu yang lain. Karena tinggal dibaca saja. Baik, rekan-rekan semua silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya siapkan waktunya. Silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Sebelumnya silakan ini apa? Sambil menunggu yang bertanya, silakan ininya dibuka ya. Kameranya kita akan dokumentasikan bareng-bareng. Oke, silakan. Alexandra sudah, Epi Fitriani sudah, Danis Oki sudah, Nur Jamilah, mana Nur Jamilah? Rizal sudah, Nur Jamilah belum? Nur, mana Nur? Aldis Risandi, Aldis Risandi, Irma, Irma.
Irena. Kemudian Erika Hartina. Oke. Ayo silakan. Oke, silakan. Jadi kalau yang lagi nyetir pernah jadi Grab enggak? Atau tukang ojek? Itu kan bisa itu. Erika Hartina, Nur Jamila, Nur Jamila, Nur Jamila. Ada yang mau tanya? Saya foto dulu deh ya. Dokumentasi. Silakan pada hitungan ke-7 ini di tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Pada hitungan ketiga. 1. Jadi kalau pakai masker buka dulu nggak apa-apa, orang di ruangan sendiri pakai masker, nyamuknya malu katanya. Ayo 1, 2, 3. Nah, ya kan? Yang penting kelihatan giginya. Takutnya ompong semua kan kita nggak ngerti, ya kan? Oke. Baik, rekan-rekan semua, silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan kesempatan diberikan. Kesempatan diberikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Yang penting tidak malu-maluin. Nah, oke, ayo lanjut. Silakan. Baik, ada yang mau bertanya? Boleh saya bertanya, Pak? Oh, silakan. Itu yang diharapkan supaya ada tambahan nilai. Silakan. Pak, kan kalau misalkan retail ngambil dari supplier barang kayak press gitu ya, Pak. Kalau yang didatangin sama supplier kurang press, bisa di return apa gimana, Pak? Tinggal perjanjian ya. Jadi kalau sama si pihak yang suppliernya, perjanjiannya gimana? Kalau nggak cocok, dikembalikan atau gimana? Nah, itu biasanya ada seperti itu. Antara toko retail sama supplier, biasanya kalau toko retail sama supplier itu sudah langganan itu. Sudah langganan. Jadi tidak orang baru biasanya. Kalau orang baru biasanya memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri, ngasih contoh-contoh produk barang dari mereka. Kalau memang sudah laku 1 atau 2 kali, bisa diteruskan lagi. Itu Denis. Sama satu lagi, Pak, boleh, Pak? Silakan. Kalau misalkan kan retail yang kayak di Transmart kayak gitu ada yang ayam press sama daging press gitu, Pak. Kalau dia udah jelek, barangnya dibuang aja apa gimana, Pak? Enggak, kalau dibuang rugi. Jadi di situ kan biasanya antara supplier sama pihak toko atau retail itu kan sudah ada perjanjian dulu, perjanjian atau kesepakatan lah, kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu lisan atau tulisan. Itu kalau nanti di tempat saya sudah rusak, kecuali kalau rusaknya ada di ini ya lokasi ya.
Ada di pihak retail, nah itu lain. Biasanya kan dikasih waktu berapa hari gitu loh. Itu, Dennis Oki. Pak, Rizal ingin bertanya, Pak. Silakan. Alfamart dan Indomart itu merupakan perusahaan retail, Pak. Saya sering Ya, menemukan keduanya berada berdekatan, Pak. Jadi tampaknya mereka melakukan persaingan secara agresif. Jadi dalam hal ini strategi persaingan apa yang sedang mereka terapkan, Pak? Kenapa mereka berjualan deket-deketan? ya karena mereka ingin menjatuhkan satu dengan yang lain gitu loh. Jadi artinya dari pihak pemiliknya itu memang sejak awal sudah sorry. Ya, oke. Jadi begitu Rizal. Antara Indomaret sama Alfamaret itu kan adalah ya mereka sebetulnya saling kenal sih. Tapi ya mereka memang mempunyai politik dagang seperti itu. Tapi ya membuat mereka jadi dinamis gitu loh. Membuat mereka jadi dinamis. Karena bagaimanapun ya kalau seharusnya Indomaret sama Alfamaret itu tuh jangan sampai boleh masuk sampai kelurahan di kota-kota sehingga eh, apa UKM UKM itu pada mati semua gitu loh. Nah, ini tergantung dari pemerintahnya juga sih. Itu Rizal Dani. Iya, Pak. Kalau kita perhatikan toko-toko selain Alfamart dan Indomart, mereka justru menghindari persaingan secara langsung karena khawatir satu di antara mereka akan kalah saing. Tapi kalau saya Hmm. sering melihat Indomart dan Alfamart bahkan jaraknya tidak kurang dari 10 meter pun ada, Pak, dekat-dekat. Dan Iya, kan ini bisa membuat konsumen juga bingung harus beri ke yang mana. Tapi saya rasa tidak ada alasan bagi konsumen untuk bingung karena yang mereka jual produknya sama, itu aja. iya. Itu mereka kan memang bersaing yang barang ini lebih murah, barang. Jadi mereka saling mengintai gitu loh. Oh iya. Mengintai harga. Oh, di sana umpamanya 50, di sini turunin 49. Terus begitu. Baik, terima kasih Bang Dono. Yuk, monggo. Silakan, Epi, Pak, saya mau ya. tanya Pak, Alek, iya gimana Alek? eh, kan di perusahaan retail itu biasanya belanja kan lumayan cukup banyak Pak ya belanjanya. Mm-mm, Jadi kalau misalkan barang yang nggak laku sama sekali, udah expired gitu Pak, apakah mm-mm. mereka ada apa namanya pergantian dari pihak pengeluar barang atau gimana itu Pak? Jadi gini, mereka antara supplier sama ini apa retailnya itu pasti ada perjanjian. Kalau umpamanya di mereka dikembalikan kurang dari umpamanya 1 minggu, nah itu masih diterima atau sudah lebih sesuai dengan perjanjian mereka. Kalau seperti makanan, kalau sudah 2-3 hari itu kan sudah ini ya expired ya. Nah, itu tinggal perjanjiannya gimana. Kalau 1 hari, 2 hari sudah basi, nah itu kemungkinan besar kalau makanan diganti. Karena makanan itu biasanya kalau makanan basah itu kan hanya sehari ya, seperti lemper atau apa itu. Jadi kalau udah 2 hari dilaporkan ya
itu nantinya juga enggak sesuai dengan ini perjanjian, ya nggak bisa umpamanya, ya udah nggak masalah. Artinya ya memang dibuang, jadi menjadi resiko daripada si pihak retail. Gitu, Alexander. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, silahkan yang lain. Happy. Erika. Baik, rekan-rekan semua, sambil dilihat di dokumen bisnisnya ya, untuk dipelajari. Siapa tahu nanti di UTS atau di tugas keluar. Jangan lupa tugas dikerjakan secara kelompok, masing-masing bagian, masing-masing orang diberikan tugas oleh ketua kelompoknya, nulis apa, nanti semua orang harus membuat tulisan tangan ya, laporan berupa tulisan tangan dari tugas yang sudah saya berikan di tugas yang di modul yang ke-6 ini. Siapa tahu kalau ada yang sudah, nanti batasnya 1 hari sebelum UTS, itu sudah harus masuk ya. Oke, silakan ada yang pertanyaan lagi? Izin Pak bertanya. Silakan. Tulis tangan laporan maksudnya bagian per kelompoknya ditulis sendiri apa gimana? Masing-masing orang per kelompok nulis sendiri-sendiri, karena kalau nggak nulis nggak dapat nilai nanti. Nulis Silakan. semuanya apa bagiannya Pak? Tulis semuanya. Tulis semua. Di situ kan kalau kamu sudah baca, tahu isinya. Silakan dibaca dulu, nanti rundingan sama kelompoknya, pembagian tugas, milih lokasi retail yang di mana. Nah, itu pembagian tugas. Karena di situ kan ada untuk organisasinya gimana, ininya gimana, sesuai dengan yang sudah kamu pelajari. Semakin lengkap laporannya, maka nilainya semakin bagus. Berarti pengerjaannya tulis tangan Pak? Ya, tulis tangan. Biar tidak copy paste. Pak, punten, saya ketinggalan informasi, nggak tahu tugasnya apa. Enggak, tugasnya di-download. Oh, di Baru e-learning ya. pertemuan yang ke-6 ini. Oh iya, berarti Kamu udah punya grup belum? Kelompok belajar? belum Pak. Oh, harus. Nanti kalau kamu nggak punya kelompok belajar, kamu nggak bisa ikut UTS kamu. Nggak bisa kirim tugas, itu kelompok itu ya. Silakan. Jadi semuanya koordinasi sama ketua kelasnya untuk saya masuk kelompok berapa, atau cari 5 orang yang belum masuk kelompok ya. Kelompok yang terbesar berapa, kamu tinggal ditambah gitu. Jadi gitu Irma ya, harus gesit, jangan banyak diam. Grup itu fungsinya untuk membuat kelompok sama diskusi-diskusi ya. Saya nggak tahu grupnya Pak, belum masuk grupnya. Coba tanya sama ketua kelas deh, sama ketua kelas. Daripada nggak lulus kamu nanti. Ketua harus ini apa di kelompok di grup belajar itu kan grup WA ada ya. Untuk hari Kamis ada itu. Nanti coba kamu yang apa yang punya link untuk dikasihkan di grup di chat ini ya. Dilakukan di chat ini biar di copy sama yang belum. Nah, udah diskusi siapa yang belum punya grup, Irma tulisin
grup berapa gitu. Kumpulin 5 orang ya. Harus aktif. Jangan diam-diam saja. Oke, Pak, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Danis, Pak, satu lagi aja, Pak. Silakan. Maka di tugas itu kan saya udah baca, terus membuat koper ya, Pak. Itu covernya ditulis tangan juga? Ya covernya itu ya namamu itu sama nama teman-temanmu itu. Oh, berarti nggak usah pakai logo, Pak? Gak usah lah. Oh, berarti tulis biasa aja ya, Pak ya? Iya, Nama yang penting ada daftar judul sama daftar anggota gitu. sama Modul ini yang keberapa gitu. retail yang dipilih ya, Pak ya? Iya, betul. Oh ya, siapa? Atur nuhun. Sama-sama. Terus ada lagi, silakan. Mumpung ketemu nih. Ada yang mau bertanya tentang tugas, silakan. Biar nggak Bapak, kebingungan. berarti nanti semuanya digabungin jadi satu PDF ya, satu kelompoknya. Gimana? Yang keras. Jadi nanti tugasnya digabungin dalam satu PDF ya, Pak. Ya, dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya itu silakan ditunjuk ya. Silakan ditunjuk. Kemudian mau tulisannya sama, nggak apa-apa, tapi masing-masing orang nulis. Dikumpulkan di ini ya, di email ya, dan email. Di email atau di siakat di situ sesuai perintahnya lah. Kalau tugas ya tentunya di email ya. Silakan. Oke, ada lagi? Biar nanti ada nilainya. Biar nanti ada nilainya. Nuryani, ada? Baik, rekan-rekan semua, kalau memang sudah cukup jelas atau cukup tidak tahu atau cukup semuanya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Pak. Izin lip, Pak. Ya, silakan.